seorang impostor yang punya satu wajah tapi banyak nama. Impostor itu adalah sebuah kondisi di mana seorang individu merasa bahwa dirinya telah menipu banyak orang akan prestasi yang diraihnya. Seorang impostor biasanya merasa tidak percaya diri pada keterampilan, bakat, dan pencapaian yang mereka miliki. Dari situlah mereka mulai menipu banyak orang. Salah satunya adalah pria ini. Pria ini bernama Stanley Weyman. Ia merupakan salah satu yang ingin menjadi orang lain, dan pada akhirnya ia berkarir dan menekuni sebagai seorang impostor. Stanley Clifford Weyman lahir di Brooklyn, New York pada tanggal 25 November 1890 sebagai Stephen Jacob Weinberg. Ketika usianya 21 tahun, Stanley ini sadar kalau membuat nama palsu dan menipu adalah hal yang sangat mudah. Dari kebiasaan inilah yang membuat Stanley banyak memiliki dan membuat karakter-karakter baru dan nama-nama baru. Beberapa nama palsu yang dia buat adalah Stephen Jacob Weinberg, Ethan Allen Weinberg, Sterling C. Weyman, dan C. Sterling Weinberg. Kurang lebih banyak ya, tapi nggak bisa gue sebutin. Dan ketika usianya yang ke-50 tahun, dia menjadi Stanley Clifford Weyman. Bukan namanya yang membuat Stanley ini terkenal, melainkan aksi-aksi penipuannya yang bisa dikatakan nekat dan gila, yang membuatnya menjadi impostor terkenal di dunia. Kasus penipuan pertamanya adalah ketika dia menyamar sebagai perwakilan konsul Amerika Serikat. Saat itu dia memakai nama Weinberg. Weinberg mengaku bahwa dia telah diangkat sebagai agen diplomatik untuk suatu wilayah bernama Port du Aubres. Sebenarnya nama ini tuh nggak ada, hanya dikarang aja sama si Weinberg. Dia menggunakan nama palsu ini untuk makan di restoran-restoran yang paling mewah di New York. Tapi penipuan pertamanya ketahuan ketika pers. Karena pada saat itu, konsul AS ini langsung mengecek dan menanyakan kepada yang mengangkat Weinberg sebagai perwakilan Amerika Serikat. Konsul AS itu menemukan fakta bahwa dia tidak pernah ditawari posisi tersebut dan juga posisi diplomatik tersebut tidak pernah ada. Kasus penipuan pertamanya memang gagal. Namun semakin dia gagal dan ketahuan, dia akan semakin berani dan semakin gila dalam aksi-aksi berikutnya. Tidak lama setelah menyamar sebagai pejabat, Weinberg ini kemudian menyamar lagi sebagai seorang penyidik. Dan kemudian ia pun mengirimi surat kepada wali kota New York yang pada saat itu bernama William Gaynor tentang sebuah potensi kasus kejahatan di kota tersebut. Dengan cara inilah, Weinberg ini berhasil menyusup dan mencoba merasakan hidup di lingkungan politisi. Awalnya, wali kota William Garner ini percaya kepada Weinberg. Sampai pada akhirnya ia pun merasa curiga dan kemudian menyuruh Weinberg untuk berhenti. Gagal menyamar dan masuk ke dunia politisi tidak membuatnya untuk berhenti. Lagi-lagi dia memakai identitas lain. Dan kali ini dia mengaku sebagai seorang pilot pesawat bomber yang terbang dalam perang Balkan. Dia mengaku dihadiahi medali oleh Sultan Turki karena keberaniannya. Jadi singkatnya gini ceritanya. Jadi Weinberg ini merupakan pilot yang berani mengebom Turki. Dan Turki ini mengakui keberaniannya. Dan dia pun dihadiahi medali oleh negara yang dia bom. Aneh tapi bukan nyata sih, tapi dia mengarang. Nah yang perlu kalian ingat, Weinberg ini tidak pernah meniru tokoh-tokoh yang terkenal. Melainkan dia menciptakan karakter-karakter sendiri dan nama sendiri dengan ceritanya sendiri. Dia pun menciptakan karakter baru yang bernama Rodney S. Weyman dan Ellen Stanley Weyman. Tapi ada beberapa nama favorit yang sering dia pakai dalam aksi-aksi penipuannya, yaitu Ethan Allen Weinberg dan Royal Estasier. Dan pada tahun 1968, dia memilih Stanley Clifford Weyman sebagai nama yang kurang lebih permanen di usianya yang ke-50 tahun. Weyman ini cukup percaya diri dengan wajahnya sendiri tanpa harus memakai wajah orang lain dalam aksinya. Kuncinya adalah dia akan menyamar menjadi sosok yang paling tinggi dibanding orang-orang yang akan dia tipu. Dan dengan keterampilan public speakingnya semakin membuat orang-orang yakin kepadanya. Salah satu penyamaran militer Weyman yang bisa dibilang berhasil atau sukses yaitu ketika dia menyamar sebagai konsultan jenderal. Dan itu terjadi pada tahun 1915 ketika dia memperkenalkan diri sebagai Ethan Allen Weinberg, seorang konsultan jenderal dari Rumania yang diutus langsung oleh Ratu. Weyman pada saat itu berhasil melakukan kunjungan resmi dan inspeksi ke kapal tempur USS Wyoming. Pada saat itu, Weyman datang dengan menggunakan baju seragam biru muda dan topi laksamana.
Ketika dia datang, tidak lupa para perwira memberikan hormat 21 senjata ketika dia sampai di pelabuhan New York. Dan dia pun melakukan tur inspeksi seperti para kapten kapal. Tidak sampai di situ, Wyman ini juga membuat pesta mewah di Hotel Astor dengan para perwira. Dan yang lebih gilanya lagi, semua biaya dari pesta itu ditagihkan ke kedutaan Rumania. Stres nih orang. Kabar tentang Wyman yang melakukan inspeksi ke kapal USS Wyoming ternyata sudah sampai ke kedutaan Rumania. Dan sampai pada akhirnya, tidak lama setelah itu dia pun ditangkap saat pesta di detik itu juga di hadapan para perwira. Kemudian Wyman ini pun dimasukkan ke dalam penjara. Sebenarnya Wyman ini bukan hanya satu kali ini aja masuk penjara, melainkan sudah 13 kali keluar masuk penjara. Karena memang hukuman-hukuman yang dijalani Wyman ini cukup singkat pada saat itu. Jadi ketika dia keluar dari penjara, dia lagi-lagi melakukan penipuan terus-menerus. Dan sebenarnya target dari Wyman ini bukanlah uang, melainkan sebuah pengalaman yang baru. Ya, layaknya seperti pemikiran dari seorang impostor. Puncaknya terjadi setelah ini. 1 tahun setelah dikeluarkan dari penjara karena kasus USS Wyoming, pada saat musim panas, Putri Fatima dari Afghanistan mengunjungi New York bersama ketiga putranya. Dan dia ingin sekali bertemu dengan Presiden Warren G. Harding. Tapi karena urusan politik, Presiden Harding menolak untuk menemui Putri Fatima. Tolong digarisbawahi, menolak untuk menemui Putri Fatima. Di dalam foto ini, Presiden Harding dan Putri Fatima pun bertemu dan berfoto bersama. Jadi siapa yang melakukannya? Ya, tidak lain tidak bukan adalah The Legend Stanley Clyde Wyman. Pada awalnya, Wyman ini membaca tentang kedatangan Putri Fatima di surat kabar. Dan dia pun melihat kalau Putri Fatima ini ingin datang ke New York. Dan Wyman memutuskan untuk bertemu dengannya. Pertemuan itu terjadi di kamar hotelnya. Wyman ini memperkenalkan dirinya sebagai Liaison Officer atau LO dari Angkatan Laut bernama Rodney Sterling. Saat itu Wyman meminta maaf sebesar-besarnya atas masalah yang dihadapi Putri Fatima. Dan pada akhirnya dia pun menjanjikan untuk mengatur pertemuannya dengan Presiden Harding. Tentu saja Putri Fatima yang mendengar itu pun sangat senang. Dan ternyata Wyman ini tidak hanya omongan belaka atau bullshit gitu ya. Karena dia berhasil mengatur pertemuan dengan Presiden Harding. Entah gimana caranya dan siapa yang dia telepon pun gak tahu. Tapi dia berhasil mempertemukan Putri Fatima dan Presiden Harding. Pada tanggal 5 Juli 1921, Wyman benar-benar mengantarkan Putri Fatima dan kelompoknya ke Gedung Putih dan memperkenalkannya kepada presiden yang terhormat, yaitu Presiden Harding. Dan ini merupakan aksi penipuannya yang paling sukses karena memang mempertemukan dengan presiden itu bukan hal yang gampang gitu ya. Bahkan setelah Putri Fatima pulang ke Afghanistan, Wyman ini baru tertangkap 1 bulan kemudian karena foto yang memperlihatkan dirinya berada di Gedung Putih tersebar luas di media dan Angkatan Laut serta Departemen Luar Negeri mengkonfirmasi bahwa dia adalah seorang penipu. Dan pada akhirnya Wyman pun dipenjara selama 2 tahun. Dan keluar dari penjara pun, Wyman ini lagi-lagi melakukan aksinya. Kali ini dia menjadi seorang dokter pribadi, seorang artis bernama Pola Negri. Untungnya, sebelum melakukan aksinya dia sudah ditangkap. Dan Pola Negri menolak untuk mengajukan tuntutan karena dia pikir aksi Wyman ini cukup amazing atau keren. Emang keren sih bisa nipu di mana-mana gitu kan dengan wajah asli bukan wajah tiruan dan dengan ceritanya sendiri. Pada tahun 1930-an, sejarah pemalsuan yang luar biasa menjadi sangat terkenal sehingga membuatnya sulit untuk beroperasi dan melakukan aksi-aksi penipuan lainnya. Polisi dan wartawan sudah mengenali wajah dan reputasinya. Dan ketika Perang Dunia Kedua pecah, Wyman membuat sebuah sekolah untuk pelatihan militer, di mana dia mengajari muridnya untuk bertindak cacat mental atau tuli untuk menghindari wajib militer. Ini agak aneh gitu ya, mendirikan sekolah yang gadungan gitu, gak boleh ini harusnya ya. Dan sekolah gadungan ini terbongkar pada tahun 1943 dan Wyman pun dipenjara sampai tahun 1948. Pada tahun 1960, Wyman ini bekerja sebagai manajer di sebuah motel Yonkers. Dan sampai pada akhirnya dia meninggal karena ditembak mati karena kasus perampokan. Emang orang ini agak random banget gitu ya. Gila sih. Emang pada saat itu emang gila, dia bisa nipu presiden dan lain-lain, angkatan laut. Kok bisa gitu ya? Terima kasih sudah menonton video ini.